Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 3 Sabang Rapih dan SD Negeri 1 yang saya hormati Bapak, Guru, dan staf Tata Usaha SMPN 3 Sabang Rapih dan SD Negeri 1 Hijrah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di agenda hari ini, yaitu Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumbawa. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sekiranya izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Baik, agenda pertama adalah menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru mohon untuk berdiri. Indonesia Raya, Tanjung Padang, di sanalah aku berdiri, jadi bangun hidupku. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, terlebih dahulu marilah kita melepaskan tubuh kita. Semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Fatihah Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anam wa Lisa'il Anbiya wal Mursalin al-Kiram ajma'in. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan radin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan mu'afin 'abdahu wa mazidah. Ya Rabbana al-hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir umurana wa aslih akhlaqana bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Sangkaplape dan SD Negeri 1 Hijrah kepada Ibu Asmayani SPD SD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan banggakan para bapak dan ibu guru baik SD maupun SMP, hadir juga di sini tenaga administrasi sekolah, yang teristimewa calon guru penggerak angkatan 11 kita Ibu Sumiati SPD. Pertama-tama sebagai hamba Allah yang beriman, marilah dengan tiada bosan-bosan kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat umur dan kesehatan, sehingga alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita dapat mengikuti kegiatan yang sesuai dengan diagendakan, yaitu destinasi pengibasan calon guru penggerak tentang budaya positif, yang insya Allah akan berlangsung beberapa waktu ke depan, dan semoga dalam keadaan lancar, tidak kurang satu apapun. Salam serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang telah mendapat syafaat di hari yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih laku sia-sia. Nah, kami pertama positif mama. Sebenarnya pada hari ini karena tuntutan dari laporan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak itu anggapan secara spesifik otakku lagi berpikir sedikit kecil gitu, tetapi ini sebenarnya adalah sangat bermanfaat bagi kita untuk mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Jadi di pertama kami ucapkan terima kasih Indonesia Jangkar Usia Seria atas partisipasi Sia. Semoga ya balas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah Sia. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih kembali. Mungkin kegiatan yang seperti ini seharusnya sering kita lakukan, tetapi terbentur dengan waktu yang sangat sedikit, sangat sempit, sehingga sedikit sekali agenda yang bisa kita laksanakan untuk bertemu antara dua sekolah yang mana kita satu atap, berarti kita bersaudara di sini, kita berkeluarga di sini. Seharusnya kegiatan ini kita agendakan minimal 1 bulan sekali. Tetapi alhamdulillah lewat kegiatan ini, mungkin ini adalah awal kita melaksanakan kegiatan rutin, bertemu secara meskipun secara formal, tapi kita
membawanya dalam keadaan santai saja. Semoga pertemuan pada hari ini adalah awal dan akan ada pertemuan-pertemuan lanjutannya di bulan-bulan yang akan datang atau bahkan di minggu mendatang. Kemudian adapun yang ingin saya sampaikan lagi adalah tentang harapan selama mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Jadi kajian yang aku siap untuk ikut gawa alur apa yang diagendakan pada hari ini, karena kita sebagai guru diharapkan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bukan hanya siswa-siswi kita yang menjadi pelajar sepanjang hayat, tetapi kita guru terutama atau yang utama harus ada di dalam prinsip kita bahwa kita adalah pribadi yang selalu mengalami kekurangan, sehingga karena merasa kurang tentu ingin untuk belajar terus menerus. Nah, sampai kita puas dalam kondisi yang sekarang, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu ingin belajar. Jadi kenapa kaji sampaikan antusias harus ikuti alur, karena saya kasih ke Ibu CGP tahu supaya mengikuti sesuai dengan apa yang kita laksanakan di Lokakarya. Di Lokakarya itu di sini ada komite pembelajaran Ibu Nurita Mayasari dan Pak Rusmin Nuryadin. Mungkin bisa bercerita nanti pada saat Lokakarya itu bukan pengalaman dalam hal intelektual kita yang diperbanyak, tetapi kita diharapkan untuk mampu menjadi pembelajar yang periang, yang ceria. Kita diajak bermain. Yang tertulis ibu tahu mungkin pengamatan yang siap beli ada yang tertulis nih kajian maaf aku siap karena kaji kaji lalu jadi bisum dan betul sedikit kita sebagai guru adalah orang yang dituntut harus ceria, harus gembira, bahagia. Karena apa? Kegembiraan kita akan kita tularkan kepada anak. Lamin kan datang kan mantung kali balik itu dapat sekolah ke mantung. Mungkin ubah mantunan pasti ke anak itu dalam kelas akan mantung si bali. Sehingga apa? Kita sebagai guru dituntut menjadi pribadi yang ceria, periang, bahagia, gembira, setiap saat selalu senang hati. Apapun yang terjadi, pembalik tahu mungkin kita nih ya pura-pura bahagia, mungkin ada mau. Karena apa? Kita mengesampingkan semua yang ada dalam pikiran kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang selalu gembira, terutama di depan anak-anak kita. Nah, sampai pembalik tahu nggak ada, unek-unek tuh sedih dapat sekolah. Nanti lanjut ya anak-anak tahu mungkin ada cerita-cerita yang tadi oke dekat tengah yang dulu tukang ngamuk gunung. Sehingga profil pelajar Pancasila kita diharapkan menjadi guru yang selalu memberikan semangat bahagia kepada anak-anak kita. Nah, jadi diharapkan usia mungkin ada sedikit bermain panggalan tambi si anggap di sana ya skill buat karena seperti itulah kita di Lokakarya. Seperti itulah kita diharapkan menjadi guru yang selalu sesuai mungkin anak bila terlalu kita belajar kelas 1 SD sesuaikan diri emosi itu yang pada kelas 1 SD. Misalkan beli dia kelas 7, kelas 8, 9 dewasa ibu. Justru sampai SMA anak-anak itu tetaplah anak-anak. Harus diperlakukan sebagaimana mestinya anak-anak. Sehingga kalau ada pemikiran bahwa mereka adalah anak-anak, maka kita tidak akan menuntut lebih. Harapan kita pasti lebih karena masih anak, pasti penuh salah. Pasti penuh kekurangan. Disitulah kita sebagai guru untuk menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi untuk hari ini sesuai dengan temanya destinasi dari CDP tentang budaya positif dan nanti materinya akan disampaikan oleh Ibu Guru calon guru penggerak hebat kita yaitu Ibu Sumiati SPD. Mungkin untuk sambutan kaji dan cukupkan sampai sekian. Mohon maaf kalau usia saya seandainya dalam penyampaian kaji terdapat salah-salah kata atau hilang kaji dan ingin maaf berusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sasapape dan SD Negeri 1 Hijrah atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi masukan-masukan untuk kita semua. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu
Sumiati SPD. Kepada Ibu Sumiati SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir di dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 174. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi di sini kebetulan pemaparan hari ini akan saya sampaikan mengenai diseminasi budaya positif. Bagaimana aura positif kita, karena tadi mungkin ada yang masuk di kelas merasa lelah. Jadi hari ini untuk membangkitkan semangat kita, di awal saya pemaparan di sini akan saya minta Bapak Ibu sedikit bermain di sini ya. Di sini akan saya bagikan keynote menggambarkan benda yang berkaitan dengan hobi Bapak Ibu ya. Silakan. Menjadi hobi Bapak Ibu, silakan menggambarkan di situ. Ya sedikit butuh konsentrasi yang di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tulis nama hasil. Iya, bisa ditulis namanya. Yang sudah selesai boleh menempelkan di papan tulis kertasnya. Apa nih? Bola sepak sementara nonton main bal. Main bal benda kelakon main bal. Semangat Bapak Ibu, silakan yang sudah silakan maju ke depan. Iya di papan ditempel Pak. Sudah semuanya? Nah berikutnya kaji main tunjuk pencang ya. Untuk siapa nanti yang paling akhir yang saya tunjukkan berdasarkan lagu tadi, itu yang maju ke depan membacakan hobinya, gambarnya apa, hobinya apa. Memang tunggu tunjuk pencang kaji harus ya. Jadi kaji mulai kalian nikah. Itu video oke? Ada persaingan dulu si Kiko si Kambe kan terlihat si Mami. Ya, kan biasa itu kalau kalian nah kaget hobi ini ternyata hobinya adalah Silakan dibacakan kenapa bisa menggambarkan apa yang digambar? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan yang saya gambar di kertas ini, saya menggambarkan sebuah recehan, yaitu uang. Karena kalau
Saya belanja, jadi hobi saya itu saat ini belanja. Langsung, langsung atau gaji pencopetnya kembali? Pencopetnya kembali ya. Pencopetnya tentang sembarangan sepuluh bukti tiga kali saya mulut kasih kami tani ayam. Tapi saya tadi gambarnya burung. Yang ikan Pak. Karena nyambung mungkin hobinya ini mancing sama burung jadinya gambarnya burung gambarnya ikan namanya burung. Mungkin lanjut mau kegiatan terus. Terima kasih atas partisipasi saya. Bisa di sini saya jalankan mengenai kesepakatan forum kita sebelum kegiatan ini. Jadi supaya apa yang kita diskusikan hari ini berjalan sesuai dengan kita rencanakan, mari kita sepakati dulu forum diskusi kita. Ya, ada di sini pernyataan pemantik yang dari saya di sini menghargai siapapun. Terus yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan kesepakatan diskusi kita untuk hari ini. Silakan. Silakan. Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan di sini? Ada 2 pernyataan pemantik yang sudah saya tampilkan. Ya, yang pertama di sini saya tampilkan tadi, menghargai siapapun yang berbicara, apapun pendapatnya, mohon diterima dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi kita pendengar yang baik. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin memberikan usul, silakan. Silakan ke depan aja Pak. Tidak apa-apa, yang di Bapak saja tambahan. Iya, bisa dilanjutkan lagi. Mungkin ada usulan tadi Bu Intan, silakan Bu. Langsung saja ke depan saja Bu, ditulis ke depan. Beta jawaban K1 juga. Oke, terima kasih Bu. Ya, mungkin sudah cukup hasil kesepakatan kita, forum diskusi kita hari ini. Semoga apa yang
kita sepakati hari ini dapat kita terapkan dalam kegiatan diskusi kita. Jadi kami seorang guru di sini betul-betul kami semua di sini dituntut untuk menerapkan yang namanya disiplin positif. Di dalam kegiatan hari ini ada beberapa penerapan konsep yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di dalam perubahan paradigma belajar ini ada sedikit permainan mungkin di sini yang akan saya ajak ke Bapak Ibu. Di sini akan saya bagikan kertas. Saya akan membacakan sobekan kertas ini. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kita di sini duduk berpasang-pasangan, Bapak Ibu ya. Jadi cek satu lihat itu yang dipertahankan jadi teman-teman yang di sebelah kita itu mencoba dengan sekuat tenaga membuka genggaman kita itu ya, dengan cara membujuk, merayu ya, agar kepalan itu bisa terbuka ya. Jadi nanti kita lihat apa yang terjadi masing-masing kan berbeda kan. Apakah Bapak Ibu ada yang mau membuka apa tidak kan, masing-masing kembali ke individu itu ya. Memberikan tanggapan mungkin dari hasil membuka genggaman teman dan kayak video di sini dua-dua mungkin siap. Amin sama Pak Am mungkin sudah siap. Budaya Tuhan kita. Silakan mulai membuka genggaman temannya. Dulu tuh naik TikTok astaga. Nah, silakan. Lucu dan sedikit. Kami sebelah sana. Supu sini. Apa ini? Baca sih. Umpan mancing. Iya, jadi ada membuka genggaman temannya ya. Siapa yang Bapak Ibu yang tidak berhasil tadi, mohon tanggapannya, pendapatnya tadi saya minta yang tidak berhasil membuka genggaman temannya. Ibu Indah tadi. Kendaraan sendiri, membuka sendiri, memberikan kepada Saya minta bagus sekali ya, nanti di sesi. Ibu Milan, silakan memberikan bagaimana tadi prosesnya. Sebutin. Kertasnya tidak bisa saya buat karena tangan ayah terlalu keras. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Karena Anda berpikir tentang manusia, jadi ubahlah paradigma kita, ubahlah cara berpikir kita di sini. Nah, jadi tadi dari permainan tadi, jadi siapa pemegang kontrol sesungguhnya di sini ya? Bisa mungkin berpendapat mungkin di antara teman-teman siapa pengontrol sesungguhnya tadi di dalam permainan tadi itu, Pak, silakan. Menurut saya pemegang kontrol sesungguhnya itu diri sendiri. Iya, mantap, luar biasa ya.
Jadi diri kita sendiri yang menjadi pengontrol kita, tidak bisa orang lain. Jadi tentunya kita sendiri yang memegang kontrol kepala tangan kita tadi, tidak bisa orang lain. Apakah kita mau buka, mau menutup, ada pada diri kita, ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Makanya tadi di awal ada yang mau membuka, kayak contohnya Pak Samsul Hidayat tadi mau membuka kepala tangannya, ya. Diri itu tetap selalu melakukan perbuatan yang baik ketika bertemu dengan orang lain. Iya, mantap ya, betul sekali ya. Jadi bentuk disiplin itu pembiasaan kita, ya, pembiasaan yang positif. Mungkin ada lagi penambahan dari teman kita yang lain? Buaya, bagaimana? Oh iya, ya. Jadi bentuk disiplin itu kepingin dia belajar, kepingin dia tahu, itu yang dikatakan bisa kita kategorikan dengan motivasi yang intrinsik, motivasi yang datang dari dalam jiwanya, dirinya dia sendiri, bukan datang dari luar. Itu bentuknya motivasi intrinsik, datang dari keinginan dari dalam hati anak tersebut. Makanya tadi saya mengatakan, misalnya anak itu ada rasa ingin tahu, ingin jadi anak yang pintar, dia akan belajar. Nah, beda dengannya kalau yang motivasinya ekstrinsik, dari luar bentuknya, ya. Kalau yang dari luar mungkin contohnya bagaimana? Ya. Iya, dia misalnya anak tersebut kepinginnya ingin mendapatkan penghargaan mungkin dari temannya. Oh, kamu itu pintar ya. Oh, kamu dapat nilai berapa tadi? Mungkin hanya kembali nilai-nilai kebajikan universal di sini yang ingin dicapai oleh setiap anak di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang pertama, nilai kebajikan yang dapat kita tanamkan, kita dapat terapkan kepada anak-anak didik kita. Yang kedua, mandiri. Bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang mandiri ke depannya. Yang ketiga, bernalar kritis. Bagaimana anak itu ada rasa percaya diri, berani dia tampil, berani dia mengajukan pendapat di sini. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong, adanya kerjasama. Yang keenam, kreatif atau inovatif. Bisa kita lanjutkan ke konsep yang ketiga. Di sini motivasi perilaku manusia. Sebelum saya masuk ke dalam materinya, mungkin ada di antara Bapak Ibu, apa itu motivasi? Pendapatnya, apa itu motivasi? Silakan. Saya. Dorongan atau penyemangat? Iya, silakan. Ya, Menurut saya, motivasi adalah dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Iya, mantap, luar biasa ya. Jadi tadi Pak Samsul Hidayat juga sudah mengatakan di situ tadi, menurut pendapat Bapak di sini motivasi adalah dorongan, ya, dorongan yang kuat dari dalam diri kita, ya. Buaya juga sudah memberikan pendapat bagus sekali. Jadi di sini kita bisa ditegur, rasa tidak nyaman di sini. Kalau yang kedua di sini, oh saya akan datang lagi supaya saya istilahnya di sini mendapatkan penghargaan, saya akan dipuji juga teman-teman. Bagaimana? Posisi yang akan kita terapkan di sini posisi yang bentuknya yang motivasi yang
eksternal, ya. Bagaimana kita menunjukkan diri kita ada pesan itu menjadi kewajiban saya, ya. Jadi ada 3 bentuk di sini motivasi perilaku kita menjadi manusia, ya. Perilaku kita manusia, ya. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan. Oh, tidak enak sama teman kalau saya tidak datang pagi. Itu yang pertama. Contoh ini ya, contoh sederhananya. Yang kedua, oh saya dipuji nanti kalau saya datang pagi. Kalau yang ketiga, itu sudah menjadi kewajiban saya. Ya, itu untuk pemaparan dari dosen sini ya. Kita lanjut. Nah, jadi di sini sudah saya paparkan. Jadi teori motivasi perilaku manusia tadi ya. Motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya. Apa yang akan terjadi apakah saya tidak akan melakukannya. Yang kedua juga motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau pujian di sini ya. Yang ketiga motivasi internal untuk menghargai diri kita sendiri. Seperti contoh yang sudah saya paparkan tadi ya. Jadi perbedaannya jelas di sini. Motivasi eksternal itu tindakannya didorong oleh faktor dari luar, ya. Seperti contohnya ada kita mendapatkan hukuman. Jadi teori motivasi perilaku manusia tadi ya. Motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya. Apa yang akan terjadi apakah saya tidak akan melakukannya. Yang kedua juga motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau pujian di sini ya. Yang ketiga motivasi internal untuk menghargai diri kita sendiri. Seperti contoh yang sudah saya paparkan tadi ya. Jadi perbedaannya jelas di sini. Motivasi eksternal itu tindakannya didorong oleh faktor dari luar, ya. Seperti contohnya ada kita mendapatkan hukuman, ya, mendapatkan imbalan atau pengakuan penghargaan dari orang lain, ya, tentunya. Kalau yang internal itu tindakan didorong dari nilai-nilai pribadi kita, dari keyakinan kita, dari prinsip kita, apa yang kita pegang. Itu bentuknya yang motivasi yang internal. Kepada orang lain di sini ya, kita dapat memberikan bentuk pengakuan secara khusus mungkin kepada orang tersebut ketika orang itu berbuat sesuatu ya. Kita yang kedua bisa kita memberikan pengakuan secara pribadi. Yang ketiga di sini pengakuan kepada semua secara bergantian. Berikutnya pengakuan secara konsisten. Selanjutnya fokus pada proses. Nah, jadi di sini coba kita telah semua yang ada saya tayangkan di depan. Di sini apakah bentuknya hukuman atau konsekuensi? Yang pertama di sini tindakan kita sebagai guru mencatat 100 kali di dalam buku siswa itu saya tidak akan terlambat lagi karena tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah, misalnya di situ. Itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya nanti kita lihat ya. Dulu jawabannya, cek dulu. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, karena silakan nanti kita cek dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Bagaimana Pak? Olahraga. Nah, bagaimana itu olahraga? Bagaimana mendapat hukuman yang mantap? Mari sama-sama ya. Terjadi. Nah,
Selanjutnya, membuat anak sakit dalam jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya. Jadi ini dampaknya dari bentuk hukuman ini, ya. Anak membenci. Kita bagaimana bisa bertahan untuk hidup? Itu yang pertama. Bersifat psikologis, contohnya di sini, ya, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan yang ketiga, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, ya. Di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, orang lain, ya. Yang kelima di sini kesenangan atau kebutuhan untuk merasa dirinya senang, ya. Bagaimana kebutuhan itu mencari kesenangan. Jadi di sini ada contoh kasus, di sini akan saya paparkan sedikit mengenai, akan saya bacakan. Ibu Erna, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat di sini kebebasan. Tommy di sini karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa dari rumahnya, ya. Itu yang dirasakan dengan sama Tommy, ya. Yang terakhir kesenangan. Jadi di sini karena ia melakukan karena iseng-isengnya senang-senang. Jadi dari contoh kasus ini bisa kita mengambil sikap, ya. Bagaimana ketika anak didik kita memperlakukan temannya seperti ini, bisa kita mengambil sikap kebutuhan mana yang dilakukan Tommy, bisa kita bersikap apa yang bisa kita lakukan supaya Tommy itu menjadi kedepannya lebih baik, ya. Bisa kita lanjutkan posisi kontrol di sini, ya. Posisi kontrol di sini ada 5 bentuk posisi kontrol kita, ya. Yang pertama, kita sebagai guru itu, guru sebagai penghukum, itu yang pertama, ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, itu yang kedua. Yang ketiga, guru. Bu Indah, bagaimana? Pembuat merasa bersalah? Iya, kita share dulu, ya. Yang lainnya, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak guru. Ya. Teman. Selesai dulu, ya. Lanjut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana, Pak? Manajer. Iya, lanjut yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Mantap. Mari kita lihat, ya, teman-teman. Di sini kita sudah di penghujung kegiatan diskusi kita. Di penghujung kegiatan diskusi kita melakukan refleksi diri kita. Hal baik apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, ya. Dengan hal yang saya pelajari, apa yang saya pelajari hari ini bisa dituliskan di sticky note yang saya berikan, ya. Apa? Yang didapatkan pada diskusi kita hari ini, silakan dikeluarkan. Kalau yang sudah selesai silakan ditempel ke depan.
Sudah? Belum. Iya, silakan. Belum, silakan nih. Nah, grogi saya di. Enggak. Baiknya saya bisa mengajukan saya. Bisa keliru. Udah. Ini gabung. Jadi teori motivasi perilaku manusia tadi ya. Motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya. Apa yang akan terjadi apakah saya tidak akan melakukannya. Yang kedua juga motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau pujian di sini ya. Yang ketiga motivasi internal untuk menghargai diri kita sendiri. Seperti contoh yang sudah saya paparkan tadi ya. Jadi perbedaannya jelas di sini. Motivasi eksternal itu tindakannya didorong oleh faktor dari luar, ya. Seperti contohnya ada kita mendapatkan hukuman, ya, mendapatkan imbalan atau pengakuan, penghargaan dari orang lain, ya, tentunya. Kalau yang internal itu tindakan didorong dari nilai-nilai pribadi kita, dari keyakinan kita, dari prinsip kita, apa yang kita pegang. Itu bentuknya yang motivasi yang internal. Kepada orang lain di sini ya, kita dapat memberikan bentuk pengakuan secara khusus mungkin kepada orang tersebut ketika orang itu berbuat sesuatu ya. Kita yang kedua bisa kita memberikan pengakuan secara pribadi. Yang ketiga di sini pengakuan kepada semua secara bergantian. Berikutnya pengakuan secara konsisten. Selanjutnya fokus pada proses. Nah, jadi di sini coba kita telah semua yang ada saya tayangkan di depan. Di sini apakah bentuknya hukuman atau konsekuensi? Yang pertama di sini tindakan kita sebagai guru mencatat 100 kali di dalam buku siswa itu saya tidak akan terlambat lagi karena tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah, misalnya di situ, itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya nanti kita lihat ya. Dulu jawabannya, cek dulu. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, karena silakan nanti kita cek dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Bagaimana Pak? Olahraga. Nah, bagaimana itu olahraga? Bagaimana kita mendapat hukuman yang mantap? Mari sama-sama ya. Terjadi. Selanjutnya membuat anak sakit. Dalam jangka waktu lama, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya. Jadi ini dampaknya dari bentuk hukuman ini ya. Anak membenci. Kita bagaimana bisa bertahan untuk hidup? Itu yang pertama. Bersifat psikologis, contohnya di sini ya, meliputi kebutuhan akan hubungan
dan koneksi sosial. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan yang ketiga berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, ya. Di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, orang lain, ya. Yang kelima di sini kesenangan atau kebutuhan untuk merasa dirinya senang, ya. Bagaimana kebutuhan itu mencari kesenangan. Jadi di sini ada contoh kasus, di sini akan saya paparkan sedikit mengenai, akan saya bacakan. Ibu Erna, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat di sini kebebasan. Tommy di sini karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa dari rumahnya, ya. Itu yang dirasakan dengan sama Tommy, ya. Yang terakhir kesenangan. Jadi di sini karena ia melakukan karena iseng-isengnya senang-senang. Jadi dari contoh kasus ini bisa kita mengambil sikap, ya. Bagaimana ketika anak didik kita memperlakukan temannya seperti ini, bisa kita mengambil sikap kebutuhan mana yang dilakukan Tommy, bisa kita bersikap apa yang bisa kita lakukan supaya Tommy itu menjadi kedepannya lebih baik, ya. Bisa kita lanjutkan posisi kontrol di sini, ya. Posisi kontrol di sini ada 5 bentuk posisi kontrol kita, ya. Yang pertama, kita sebagai guru itu, guru sebagai penghukum, itu yang pertama, ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, itu yang kedua. Yang ketiga, guru. Bu Indah, bagaimana? Pembuat merasa bersalah? Iya, kita saya dulu, ya. Yang lainnya, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak guru. Ya. Teman. Selesai belum, ya? Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana, Pak? Manajer. Iya, lanjut yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Mantap. Mari kita lihat, ya, teman-teman. Di sini kita sudah di penghujung kegiatan diskusi kita. Di penghujung kegiatan diskusi kita melakukan refleksi diri kita. Hal baik apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, ya. Dengan hal yang saya pelajari, apa yang saya pelajari hari ini bisa dituliskan di sticky note yang saya berikan, ya. Apa? Yang didapatkan pada diskusi kita hari ini, silakan dikeluarkan. Kalau yang sudah selesai silakan ditempel ke depan. Sudah? Belum. Iya, silakan. Belum, silakan nih. Gitu nulis. Grogi saya di. Enggak. Baiknya saya bisa mengontrak dengan Tuhan saya. Saya
bisa keliru. Udah. Di situ dipasangkan. Ini gabung. Iya, Ibu Erna sudah menjadi PR depan untuk refleksinya hari ini. Silakan Bapak Ibu yang lain. Jadi bilang. Di bawah satu. Ada yang sudah saya pelajari hari ini. Ya bisa saya minta mungkin perwakilan satu dari yang ibu-ibu mewakili Mas kalian ibu dan anak membaca ke depan. Silakan Ibu dibaca hasil refleksi kita hari ini. Langsung ya. Iya. Ya, refleksi hal. Ya, dibaca yang punyanya Ibu saja. Oh, saya. Hal yang baik saya lakukan hari ini adalah saling membantu. Iya. Dilanjut dengan hal yang sudah saya pelajari hari ini. Saling membantu. Iya. Terima kasih Bu. Lanjut. Dari perwakilan dari Bapak. Saya. Hal baik yang saya lakukan hari ini, saya menyadari kekurangan saya dalam mengajar selama ini menjadi guru hukum. Terus hal yang saya pelajari hari ini bahwa menjadi guru hukum itu akan menghasilkan hasil yang gagal bagi siswa. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut ke penyertaan langsung ke bawahan. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.